Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan wawancara kami kepada guru mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia mengenai evaluasi pembelajaran. Pertama-tama, saya memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator. Nama Muhammad Ramdhani dengan NPM 1950-127. Selanjutnya ada anggota-anggota kelompok. Silahkan memperkenalkan diri masing-masing. Kenalkan, nama saya Sultan Haidar Rapli, NPM 1950-1002. Baik, perkenalkan nama saya Nuraila Siska Fiantika dengan NPM 1950-1003. Perkenalkan, nama saya Dina Fadila Nur Hasanah dengan NPM 1950-1008. Nama saya Anggi Puspita Dewi dengan NPM 1950-111. Perkenalkan, nama saya Herila Mindi dengan NPM 1950-114. Saya Dini Ratmawati dengan NPM 1950-118. Perkenalkan, nama saya Widi Nur Oktaviasari dengan nomor NPM 1950-138. Baik, kita langsung saja. Materi atau penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Sultan. Saudara Sultan, saya persilahkan. Terima kasih kepada saudara moderator yang sudah mempersilahkan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian evaluasi pendidikan. Secara harfiah atau kata, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti evaluation, dalam bahasa Arab al-takdir, dan dalam bahasa Indonesia yang berarti penilaian. Evaluasi pendidikan secara umum adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Jadi evaluasi pembelajaran PKN merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh seorang guru PKN dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran mata pelajaran PKN. Klasifikasi atau penggolongan evaluasi dalam bidang pendidikan sangat beragam. Beragamnya pengklasifikasian atas evaluasi pendidikan itu disebabkan karena sudut pandang yang saling berbeda dalam melakukan pengklasifikasian tersebut. Adapun penggolongan evaluasi pembelajaran PKN yaitu dilihat dari segi fungsi yang dimiliki oleh evaluasi, maka evaluasi pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologis. Yang kedua, evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan didaktik. Dan yang ketiga, evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan administratif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ridila. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran mata pelajaran PKN. Yang kedua ada klasifikasi evaluasi pendidikan yang pada pemanfaatan informasi yang bersumber dari kegiatan evaluasi untuk kepentingan pengambilan keputusan pendidikan. Dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan pendidikan, evaluasi dalam bidang pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu ada evaluasi pendidikan yang berdasarkan diri pada banyaknya orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Evaluasi pendidikan yang berdasarkan diri pada jenis atau macamnya keputusan pendidikan. Evaluasi pendidikan yang dilatar belakangi oleh pertanyaan kapan atau pada bagian manakah evaluasi itu seharusnya dilaksanakan. Dari segi ini dapat dibedakan lagi menjadi 2 golongan, yaitu evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif.
Pengukuran merupakan suatu proses untuk menentukan kuantitas suatu yang bersifat numerik. Pengukuran lebih bersifat kuantitatif, bahkan merupakan instrumen untuk melakukan penilaian. Penilaian atau assessment merupakan kegiatan mengukur dan mengadakan estimasi terhadap hasil pengukuran atau membanding-bandingkan dan tidak sampai taraf pengambilan keputusan. Selanjutnya, evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk menilai sesuatu. Proses penentuan nilai didasarkan pada data kuantitatif hasil pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan. Jadi, hubungan antara pengukuran, penilaian, dengan evaluasi adalah evaluasi mencakup dua kegiatan yang ditemukan sebelumnya, yaitu mencakup pengukuran dan penilaian. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan atau satu sama lain. Di sini terdapat rumusan masalah yang pertama, yaitu pandangan guru PPKN dan guru Bahasa Indonesia mengenai fungsi dan peran evaluasi pembelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia sebelum pandemik, masa pandemik, dan setelah pandemik. Bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu terkait pentingnya evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran PPKN? Tanggapan guru terkait pentingnya evaluasi pembelajaran adalah ketiga guru, yakni kami wawancara sepakat evaluasi pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman siswa mengenai yang dipelajari. Adapun soal yang kedua, yaitu bagaimana fungsi dan peran evaluasi pembelajaran PPKN dalam mencapai tujuan pembelajaran mata pelajaran PPKN. Fungsi dan evaluasi pembelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia, ketiga guru yang kami wawancarai memberikan jawaban yang sama. Fungsi dan peran evaluasi itu sangatlah penting dalam mencapai tujuan mata pelajaran. Salah satunya untuk mengukur suatu ketercapaian siswa dalam tujuan pembelajaran. Guru PPKN 1 dan guru Bahasa Indonesia memberikan jawaban yang serupa. Adanya fungsi penerapan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui pembagian siswa atau peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Widi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah kedua, yaitu bentuk evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru PPKN dan Bahasa Indonesia sebelum pandemik, di masa pandemik, dan setelah pandemik. Untuk pertanyaan pertama, bentuk evaluasi yang dilakukan oleh seorang guru dalam meningkatkan kualitas atau perbaikan pembelajaran yang berkaitan sebelum pandemi dan setelah pandemi dan pada saat pandemi. Itu bentuk evaluasi yang digunakan ketika guru tersebut melakukan tes atau ujian, baik tes tulis, praktek, lisan, pilihan ganda, menjodohkan, ataupun uraian. Sebelum pandemi, guru Bahasa Indonesia dan guru PPKN 1 sepakat untuk melakukan tes baik lisan dan tulisan. Selanjutnya pada saat pandemi, memanfaatkan platform online seperti Google Classroom, Google Form, Quizzes, aplikasi Exambro, begitupun platform pembelajaran yang menggunakan video conference seperti Zoom Meeting dan Google Meet. Lalu setelah pandemi, menghubungkan bentuk evaluasi sebelum pandemi dan saat pandemi, platform online dan offline sesuai kebutuhan siswa dan sekolah. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, evaluasi yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mata pembelajaran tersebut. Jadi kedua guru PKN sependapat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pembelajaran PKN ialah dengan melakukan evaluasi sumatif dan formatif. Untuk evaluasi formatif, guru PKN 2 melakukan setelah pembelajaran terakhir. Tujuannya untuk perbaikan pembelajaran, sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir semester. Tujuannya untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran setiap akhir semester. Selanjutnya, guru Bahasa Indonesia memiliki jawaban tersendiri. Beliau berpendapat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan melakukan evaluasi kesadaran literasi siswa. Karena dengan peningkatan literasi, siswa dapat menambah kemampuan
berbahasa seperti kemampuan membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, waktu yang tepat untuk pelaksanaan evaluasi pembelajaran mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia. Guru PKN 1 memberikan jawaban yang sama dengan guru Bahasa Indonesia. Kedua guru melaksanakan evaluasi ketika pembahasan materi atau bab selesai. Untuk guru PKN 1 melaksanakan tes tulis dan tes lisan, sedangkan guru Bahasa Indonesia berupa ulangan harian dan pembuatan portofolio. Di samping itu, guru PKN 2 memberikan jawaban, beliau melaksanakan evaluasi di tengah semester dan di akhir semester. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, aspek yang harus dievaluasi dalam pembelajaran PKN dan Bahasa Indonesia. Ketiga guru memberi aspek yang harus dievaluasi diantaranya yaitu aspek kognitif atau pengetahuan atau pemahaman, selanjutnya aspek afektif atau sikap, dan yang terakhir aspek psikomotor atau keterampilan siswa. Untuk PPKN sendiri, aspek afektif memiliki peranan penting dalam evaluasi pembelajaran. Selanjutnya akan dibahas oleh Andin. Baik, di sini ada rumusan masalah mengenai bagaimana fungsi dan peran penilaian dan pengukuran dalam proses evaluasi pembelajaran mata pelajaran PKN. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Bapak atau Ibu terkait peran dan fungsi pengukuran dan penilaian mata pelajaran PPKN dalam proses evaluasi atau perbaikan pembelajaran PKN? Berdasarkan pertanyaan tersebut, ketiga guru memberikan jawaban yang sama, yaitu bahwa penilaian dan pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan, karena dapat mempermudah pengajar dalam melihat sudah sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang sudah disampaikan, sehingga guru dapat melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran tersebut. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengukur dan menilai aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor peserta didik pada mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia sebelum pandemik, pada masa pandemik, dan juga setelah pandemik. Untuk pertanyaan nomor 2, ketiga guru berpendapat bahwa untuk mengukur dan menilai ketiga aspek tersebut pada saat pandemik maupun sebelum pandemik dilakukan dengan cara tes tulis, memberikan tugas atau suatu proyek secara berkelompok, dan juga melihat sikap siswa selama pembelajaran berlangsung. Terlepas dari jawaban tersebut, guru PPKN 1 mengatakan bahwa selama masa pandemik, mengukur dan menilai aspek afektif dan juga psikomotor mengalami hambatan karena banyaknya keterbatasan yang disebabkan oleh pembelajaran secara daring, sehingga guru harus lebih bisa memutar otak dalam mengukur dan menilai aspek afektif dan juga psikomotor walaupun dalam keadaan yang terbatas. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu idealnya untuk penilaian dan pengukuran mata pelajaran PPKN berapa kali dilaksanakan setiap satu semesternya, khususnya pada waktu sebelum pandemik, saat masa pandemik, dan setelah pandemik. Untuk jawaban soal nomor 3, ketiga guru memaparkan bahwa pada saat pandemik maupun sebelum pandemik, idealnya untuk penilaian dan pengukuran mata pelajaran yang bersangkutan yaitu dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu semester, tepatnya pada saat penilaian tengah semester dan juga penilaian akhir semester. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anggi. Untuk rumusan masalah selanjutnya adalah bagaimana bentuk penilaian dan pengukuran mata pelajaran PPKN pada waktu sebelum pandemik, saat pandemik, dan setelah pandemik. Pertanyaan pertama, bentuk penilaian yang seperti apa yang harus diutamakan dalam proses evaluasi pembelajaran PPKN? Guru PKN 1 melakukan tes tulis maupun tes lisan untuk melihat sejauh mana capaian siswa terhadap materi yang disampaikan. Sedangkan guru PKN 2 mengatakan bentuk penilaian dan pengukuran mata pelajaran PKN itu menitik beratkan pada implementasi kehidupan sehari-hari. Jika guru Bahasa Indonesia, bentuk penilaian mencakup 4 keterampilan berbahasa, yaitu menulis, menyimak, berbicara, dan membaca. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk penilaian mata pelajaran PPKN sebelum pandemik, saat pandemik, dan setelah pandemik. Sebelum pandemik, saat pandemik, dan sesudah pandemik, bentuk penilaian itu dilaksanakan melalui tes tertulis atau paper dan pensil test, penilaian hasil kerja siswa secara individu maupun kelompok, dan penilaian unjuk kerja atau performance.
Di samping itu, sebelum pandemi, penilaian dilaksanakan secara offline. Saat pandemi melalui media online, sedangkan setelah pandemi menggabungkan bentuk penilaian platform online dan offline sesuai kebutuhan siswa yang bersangkutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Laila. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Evaluasi sangat penting dilakukan pada mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik. Evaluasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan dan pemahaman peserta didik materi yang diajarkan dan mengukur keberhasilan pendidik dalam mengajar. Adanya evaluasi pun memudahkan pendidik untuk tahu mengenai perkembangan anak didiknya. Seorang pendidik atau guru memiliki cara yang beragam untuk melakukan atau melaksanakan evaluasi pada pembelajaran yang diampunya. Dimulai dari melakukan tes tulisan hingga praktek. Meskipun caranya beragam, namun fokus penilaian tetap pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Saat ini pandemi tengah berlangsung, sehingga pengukuran dan penilaian ketiga aspek yang sudah disebutkan tadi sedikit lebih sulit dari biasanya, karena pendidik tidak bisa secara langsung mengukur dan menilai aspek afektif dan psikomotor anak didiknya. Hal ini sejalan dengan jawaban salah satu guru yang kelompok kami wawancarai. Jika mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotor lebih mudah dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya pandemi dibandingkan pada saat terjadinya pandemi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan mengenai laporan hasil diskusi dan wawancara kepada guru mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia mengenai evaluasi pembelajaran. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.